Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng yang pastinya menginspirasi sekali. Kali ini kita kehadiran Mojang Pinilih Jawa Barat 2023, yaitu Teteh Vita. Assalamualaikum Teteh Vita, apa kabar? Waalaikumsalam. Halo Kak VJ, alhamdulillah baik. Luar biasa. Sebelumnya congratulations Teh Vita ya atas gelarnya sebagai Mojang Pinilih, luar biasa. Menjadi perwakilan Kabupaten Bekasi ya. Waduh, luar biasa. Teh Vita mungkin bisa memperkenalkan dirinya dulu nih kepada pemirsa BRTV di rumah, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, namaku Vita Septriana Darmastuti, bisa dipanggil Pok Vita atau Teteh Vita karena sekarang udah jadi Mojang. Aku merupakan Mojang Pinilih Jawa Barat tahun 2023 dan juga merupakan Empok Pinilih Kabupaten Bekasi tahun 2020. Halo semuanya, salam kenal. Waduh, luar biasa ya. Sebelumnya di ini ya, Abang Empok ya, Kabupaten Bekasi tahun 2020. Pinilih juga kebetulan di sana. Iya betul, karena kalau nggak pinilih aku nggak akan maju ke Moka Jabar. Oh jadi kalau untuk step untuk masuk Moka tuh harus jadi pinilih dulu ya di Abang Po berarti ya? Iya, karena memang yang dikirim ke Moka Jabar itu adalah yang terbaik dari tiap daerahnya masing-masing gitu Kak. Oke, luar biasa, sampai pada akhirnya sekarang menjadi pinilih Mojang Pinilih Jawa Barat 2023, luar biasa. Baik, ini sebelum kita ngebahas soal Moka Jabar ya, ajang Moka nih ke Teh Vita gitu ya, kita mungkin ngebahas soal kesibukan Teh Vita nih, sekarang lagi sibuk ngapain nih Teh Vita? Iya, jadi aku sekarang sedang bekerja di salah satu multinational company di Indonesia dan aku juga baru saja menyelesaikan kuliahku di Universitas Padjadjaran pada akhir 2022 kemarin gitu. Jadi untuk kesibukan sehari-hari bekerja aja sih Kak gitu, sama aktif di paguyuban juga seperti itu. Aduh, tapi basic di sebelumnya di kampus tuh bagian apa? Jurusannya Kak? Dulu aku di program studi hubungan masyarakat atau public relations di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Oke. HI ya, hubungan internasional. Baik, luar masyarakat Kak, sorry. Oh, hubungan masyarakat? Ya, PR. Oh, PR, oke. Berarti kalau ini lebih ke komunikasi mungkin masuk ya? Iya, betul. Karena adanya di dalam Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke, baik. Cocok ya. Ini apalagi sekarang nih jadi apa ya, representasi pemuda gitu ya, kebetulan sama juga linier di jurusan hubungan masyarakat yang pastinya berinteraksi langsung ya sama masyarakat dengan apa-apa yang akan diwujudkan nanti dalam program-program sebagai Mojang ya gitu. Tapi sebelum kita ngebahas nih soal Moka Jabar dan hal lain gitu ya, ini penasaran banget nih pasti pemirsa di rumah. Kenapa sih sampai pada akhirnya nih Teteh Vita gitu ya untuk tertarik gitu untuk ikut-ikut ajang pijen? Awalnya kan mungkin dari Abang Po gitu ya, dari ikutan seleksi Abang Po Kabupaten Bekasi sampai pada akhirnya sekarang melanjutkan menjadi di Moka Jabar. Nah itu kenapa tertarik di ajang-ajang pemilihan seperti itu awalnya? Baik, jadi awalnya itu aku mulai tertarik pada ajang-ajang ini tuh dari mulai SMA sebetulnya. Cuma saat SMA itu aku merasa belum cukup punya kemampuan untuk bisa bersaing dengan finalis lainnya gitu, karena menurutku dari sisi skillku tuh masih banyak yang kurang lah gitu. Nah akhirnya aku baru bisa memberanikan diri untuk daftar tuh saat kuliah. Nah kenapa sih tertarik untuk daftar? Tertarik itu karena memang aku merasa bahwa Abang Empo ataupun Moka Jabar ini merupakan wadah yang tepat untuk aku menuangkan aspirasiku, untuk aku dapat berkontribusi pada daerahku dan juga sekaligus menjadi representasi pemuda untuk daerahku gitu ya. Jadi wadah yang paling tepat menurutku adalah ya di Abang Po ataupun di Moka Jabar ini gitu. Sekaligus di sini juga aku bisa belajar banyak dan juga bangun relasi dengan banyak orang dari latar belakang yang beda-beda juga gitu, dan pastinya dari banyak hal aku bisa berkembang lah di sini gitu sih Kak. Oke, ingin bermanfaat untuk banyak orang ya intinya. Iya, betul. Baik, nah ini kan Po Vita tertarik sejak SMA gitu ya. Anak
SMA gitu ya udah punya pikiran seluas dan sepanjang itu luar biasa sekali gitu ya. Nah, dapat info-info awalnya ikutan ke penyeleksi Abang Po itu dari mana infonya? Ataukah mungkin support dari orang tua atau mungkin teman-temannya di lingkungan yang suportif, atau mungkin Kak Vita sendiri, Teh Vita sendiri nih yang mungkin cari tahu informasinya seputar pigeon-pigeon seperti ini? Iya, fun fact-nya justru orang tua aku nggak tahu kalau aku ikut ajang-ajang ini awalnya. Jadi aku minta, tiba-tiba datang ke mereka, tiba-tiba udah minta tanda tangan gitu. Jadi memang niat awalnya dari diriku sendiri. Aku sudah mulai mengikuti Abang Po itu dari awalnya itu teman satu angkatanku yang ikut juga gitu. Jadi ngelihat dia ke sekolah dengan prestasinya bawa selempang Abang Po, aku cukup tertarik dan akhirnya ngikutin banyak informasi tentang Abang Po. Dari situlah aku melihat bahwa oh ini wadah yang tepat untuk aku sebagai pemuda yang cukup aktif juga untuk daftar juga gitu. Berarti emang atas dasar keinginan sendiri ya. Tapi setelah tahu mungkin gimana respon orang tua? Support, sangat support, atau justru kayak aduh ini bakal ngeganggu kamu atau gimana? Pastinya support banget sih Kak, karena memang aku sejak SMP sudah dibiasakan untuk ikut berbagai kegiatan, gak cuman akademik di dalam kelas aja gitu. Jadi ketika mereka tahu aku tergabung dan bahkan lolos sampai jadi finalis tuh mereka sungguh luar biasa gitu ya, bahkan membanggakan itu di depan teman-temannya juga kayak gitu kan, karena ini prestasi yang cukup membanggakan buat mereka gitu kan. Baik. Nah, Po Vita, ini kan ajang-ajang pemilihan ini kan cukup menguras waktu, tenaga, energi, pikiran dan lain sebagainya gitu ya. Tapi apa sih motivasi terbesar Teh Vita gitu? Mungkin karena aku merasa dengan ikut Abang Po ataupun Mojang JJK ini kan sudah dipastikan waktu mainku berkurang ya Kak. Waktu mainku berkurang, waktu santai-santaiku akan berkurang, tapi aku merasa itu worth it gitu untuk dilakukan. Karena itu tadi yang sebelum aku daftar aku udah tahu bahwa akan ada manfaat yang bisa aku ambil, aku akan berkembang dan aku akan belajar banyak di sini. Aku juga akan dapat keluarga baru, akan dapat relasi baru yang pastinya nantinya akan jadi manfaat buat aku pribadi maupun untuk orang-orang sekitarku di masa yang akan datang gitu. Jadi aku merasa walaupun waktuku banyak dikuras, tenagaku banyak berkurang dan lain sebagainya, aku merasa itu worth it untuk dicoba gitu. Oke, baik. Tapi sebelumnya ikut Abang Po itu memang sekali ikut terus langsung menjadi pinil, atau mungkin pernah berkali-kali sampai pada akhirnya keterima masuk jadi finalis? Prosesnya seperti apa? Pernah nggak sih ngalamin ya up and down-nya gitu di ajang-ajang seperti ini? Alhamdulillahnya di Abang Po maupun di Moka Jabar aku hanya ikut sekali dan langsung lolos Kak, dan alhamdulillah langsung jadi pilih juga gitu. Tapi mungkin itu karena aku juga sempat mengurungkan niat untuk daftar, karena kan tadi aku sempat bilang bahwa aku udah tertarik dengan ajang ini dari SMA kan. Tapi aku belum berani daftar karena aku merasa kemampuanku belum sebagus itu gitu. Mungkin kalau saat SMA aku tetap daftar, bisa jadi aku nggak akan lolos gitu. Tapi karena aku mempersiapkan diri dulu bertahun-tahun, belajar dan lain sebagainya, upgrade skill, akhirnya langsung lolos di saat aku pertama kali daftar, kayak gitu. Emang harus well prepare ya untuk berani bersaing bersama ribuan orang yang ratusan orang yang ambis gitu ya mengikuti ajang ini. Nah, ini mungkin menarik sih, persiapan yang memang harus dilakukan. Nah, ini kan banyak mungkin ya pemirsa BRTV di rumah yang masih muda-muda juga tertarik buat ikut. Aduh, gimana nih caranya? Terus apa aja yang perlu aku persiapkan nih dari sekarang mungkin ya? Nah, apa Teh Vita mungkin bisa kasih tips-tipsnya, bocoran sedikit nih Teh Vita, silakan. Yang pasti pertama kita harus kenal dulu Kak, siapa diri kita gitu. Karena sebetulnya menjadi Abang Po maupun menjadi Mojang JJK itu bukanlah harus menjadi sosok yang sempurna. Aku punya kekurangan, teman-teman yang lain pun punya kekurangan, tapi kita harus tahu sisi atau value apa yang ada di dalam diri kita yang bisa kita tonjolkan. Nah, itu banyak dari anak muda zaman sekarang yang mungkin belum paham apa sih kelebihan yang kita punya, apa minat bakat yang kita punya gitu. Nah, dengan kita menyadari apa nilai yang ada dalam diri kita, disitulah kita bisa upgrade dan bisa tonjolkan itu gitu. Karena kita nggak akan mungkin nggak punya kekurangan gitu, pasti punya kekurangan, tapi tutupi kekurangan itu dengan kelebihan yang kita punya gitu. Dengan itu
diasah terus, digali terus. Kira-kira apa sih skill yang bisa gue tonjolin nih gitu. Itu satu. Dan yang kedua pastinya mental. Karena selama proses pemilihan itu kita cukup dapat banyak tekanan gitu. Dengan waktu yang singkat, dengan tugas yang banyak, dengan kegiatan yang padat itu. Mental untuk menyerah tuh ada banget Kak gitu. Bahkan aku pun pernah merasakan itu gitu, kayak aduh kayaknya gue udah gak kuat deh gitu. Tapi dengan kekuatan, karena kita ngejalaninnya bareng-bareng, dengan kekuatan doa dan support dari keluarga, akhirnya semua bisa dilewati. Jadi kalau aku boleh simpulkan, yang perlu disiapkan adalah selain dari skill, bakat, terus kita harus tahu juga kemampuan kita ada di mana, dan juga yang terakhir adalah mental sama fisik sih Kak. Fisik juga harus sehat, harus kuat gitu ya. Waduh, luar biasa ya, memanfaatkan waktu muda dengan berbagai kegiatan positif gitu ya, mengikuti ajang ini. Nah ini apa ya, dengan mengikuti berbagai ajang pemilihan Pijan ya mungkin ya disebutnya ya, Abang Po, Moka Jabar dan lain sebagainya. Nah Po Vita, apa sih yang sampai pada akhirnya menemukan apa di setiap perjalanan dari proses-proses yang Teh Vita jalani di ajang-ajang seperti ini tuh? Simpelnya aku dapat dua hal. Yang pertama adalah ilmu dan yang kedua adalah pengalaman Kak. Gitu. Dan dalam bentuk apapun itu aku merasa pasti ada ilmu atau pelajaran yang bisa aku ambil. Begitupun pengalaman. Jadi menurutku ini yang paling mahal gitu, karena pengalaman itu nggak bisa dibeli tapi memang harus kita yang rasakan langsung gitu ya. Dua hal itu yang semakin kesini aku semakin dibuat bersyukur gitu, kayak oh ternyata alhamdulillah ya dengan mengikuti hal-hal ajang-ajang ini, ilmu dan pengalaman itu bisa aku dapet gitu. Banyak banget bentuknya, entah itu dalam hal keorganisasian, dalam hal kebudayaan, pariwisata, atau bahkan sekecil hal-hal gimana caranya kita membangun hubungan dengan orang lain gitu. Karena yang ikut ajang ini kan berasal dari latar belakang yang beda-beda. Nah, ada yang latar belakangnya apapun itulah gitu. Dan di situ dengan ngobrol sama mereka aja tuh aku udah bisa dapetin banyak banget ilmu dari mereka gitu. Gimana cara mereka berpikir, gimana cara mereka mengerjakan sesuatu gitu. Dengan aku yang latar belakangnya adalah anak komunikasi, terus mereka latar belakangnya anak teknik atau mungkin guru atau mungkin budaya sebagainya. Dari perbedaan itu kita udah bisa belajar banyak banget hal kayak gitu Kak. Gitu ya, pengalaman yang rasanya tidak bisa dibeli gitu ya, dengan apa yang sudah ditemukan di sana gitu ya, bertemu dengan beberapa orang yang sampai akhirnya saling sama-sama memberikan insight positif. Luar biasa sekali ya, pastinya dibalik cerita sampai pada akhirnya sekarang menjadi Mojang Pinilih Jawa Barat itu pastinya nggak mudah banget dong Po Vita. Pasti ada proses-prosesnya, ada pengalaman unik apa sepanjang mengikuti ajang-ajang seperti ini? Po Vita mungkin bisa cerita dong. Pengalaman yang unik banget sih aku nggak terlalu inget ya, tapi yang sudah dipastikan adalah aku udah jarang banget ketemu sama teman-teman mainku. Itu selama persiapan Moka Jabar ini aku bener-bener menghabiskan waktu liburku dan waktu istirahatku untuk persiapan semuanya, tugas-tugas dan lain sebagainya itu aku, karena kan sekarang udah kerja, jadi aku baru bisa menyiapkan segala persiapan itu, entah itu pulang kerja ataupun di hari libur gitu Kak. Terus apalagi ya, acara keluarga juga aku banyak yang udah mulai nggak ikut gara-gara skip ya. Terus juga apalagi ya, latihan sih Kak, karena banyak banget yang perlu dipersiapkan dan harus dilatih, kayak nari, terus juga latihan Q&A dan lain sebagainya. Nah itu selama proses latihan itu menurutku membekas sih momennya di aku, karena kita di situ bener-bener mengeluarkan semua sisa-sisa tenaga yang ada gitu. Baik, luar biasa sekali. Teh Vita, ini kita pasti pemirsa di rumah, pemirsa BRTV di rumah ini penasaran gini ya, gimana proses-proses sampai pada akhirnya pemilihan, sampai pada akhirnya menjadi Mojang Pinilih Jawa Barat 2023. Tapi kita akan jeda dulu sebentar, pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.